壊れたみたいで。大丈夫大丈夫。イヤホンじゃなくたって聞こえるんだから。こっちが壊れたかな。Halo Twiners, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan serial Silent episode ke-9, yang dimana di episode ke-8 kemarin kita diperlihatkan dengan Tsumugi yang pulang kampung ke rumah ibunya. Dan juga di akhir episode kita juga diperlihatkan ketika Sou pulang ke kampung halamannya juga. Apakah akan ada hal yang menarik di episode ke-9 ini? Oke, sebelum kalian menonton video ini seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan cemilan dan earphone kalian supaya kalian bisa terbawa suasana filmnya. Oke, ikuzo. Oke, film flashback ke 8 tahun yang lalu, ketika Sakura Sou dan Tsumugi terakhir kali bertemu. Mata ne, Sou-kun. Dan pada scene ini kita diperlihatkan ketika Sou pada saat itu telah kembali ke rumahnya dalam keadaan menangis. Ibunya yang melihat itu sempat merasa khawatir dengannya. Lalu ibunya bertanya kepada Sou, "Apa yang terjadi denganmu? Dan apakah kamu telah bertemu dengan Tsumugi-chan?" Oh ya, pada saat ini Sou masih bisa sedikit mendengar ya. Mendengar hal itu, Sou meminta tolong kepada ibunya supaya untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang penyakitnya yang ia alami. Meskipun orang-orang menanyakannya, tapi ibunya memberikan saran untuk Sou supaya Sou bisa berbicara kepada orang yang lebih akrab dengannya. Mungkin itu bisa membantu dirinya. Tapi Sou bertanya kepada ibunya, bagaimana caranya? Dan ibunya pun tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan Sou tetap ingin ibunya untuk menyembunyikan tentang kondisinya sekarang. Dan setelah itu Sou pun pergi. Aku wa dou? Tanoshii? 絶対言わないでね。 Dan beberapa hari kemudian, ibunya datang ke kosannya Sou untuk membawakan sebuah makanan kesukaannya. Dan ia juga berniat untuk memberikan sebuah buku panduan bermain sepak bola untuk orang tuli. Tapi ibunya terkejut ketika ia sama sekali tidak melihat barang-barang olahraga milik Sou di kosannya. Dan ternyata Sou telah membuang semua barang-barang olahraganya itu. Lalu ibunya langsung menunjukkan buku itu kepada Sou, karena ia tahu Sou ingin melanjutkan karir sepak bolanya. Tapi tiba-tiba Sou langsung mencopot alat pendengarannya dan menyuruh ibunya untuk tidak melanjutkannya. 耳聞こえないってそれ。 Dan ia meminta kepada ibunya untuk tidak mengatakan sebuah kalimat tidak bisa mendengar lagi, karena Sou tidak ingin mendengarnya lagi, karena ia merasa dirinya masih bisa mendengar. Kita berpindah dulu nih ke Tsumugi yang sedang bekerja. Kita nggak tahu pasti nih waktunya kapan, jadi ya nikmatin aja. Dan ketika ia melewati rak CD yang berisi kaset musik kesukaan Sou, ia sempat berhenti sejenak. 好きなの? Hai. Kita balik lagi nih ke ibunya Sou yang sedang berada di stasiun. Ia pun sempat melihat Sou sedang mengobrol dengan seorang gadis. Ya, gadis itu adalah Nana. Dan ketika mereka semua ada di rumah, ibunya ingin memberikan sebuah surat dari Minato kepada Sou. Sou pun sempat melihatnya sebentar, tapi langsung menaruhnya lagi dan langsung naik ke kamarnya. Dan ketika di dalam kamar, Sou melihat rak koleksi kaset miliknya dan juga iPodnya. Dan tidak lama kemudian, Moe pun datang dan menanyakan keadaan Sou. Dan tiba-tiba ada suara benda terjatuh yang berasal dari kamarnya Sou. Mereka semua yang berada di bawah langsung menuju ke kamarnya Sou dan melihat semua kaset musiknya Sou telah tergeletak di bawah. Dan di sini juga terlihat Sou yang sedang berada di sudut kamarnya seperti kehilangan arah. Lalu ibunya coba mendekatinya dan Sou pun langsung mengatakan kepada ibunya bahwa sepertinya penyuara telingaku telah rusak. Dan ibunya mencoba untuk menenangkan Sou dengan mengatakan, "Tenang saja, kamu bisa mendengar tanpa penyuara telingamu. Kamu akan baik-baik saja." Tapi Sou mengatakan lagi bahwa sepertinya
telingaku juga sudah rusak. 壊れたかな。大丈夫だから。 Sambil menangis, So berucap lagi nih. Suaraku sudah tidak lagi keluar. Dari tadi, aku sudah terus berusaha untuk berbicara, tapi suaraku sama sekali tidak keluar. Dan semua orang-orang yang ada di dalam kamarnya So juga ikut menangis. Dan ayahnya mencoba untuk menyuruh mereka semua untuk keluar dari kamarnya So. Dan ayahnya pun mencoba sebisa mungkin untuk menenangkannya. Ini kalau nonton seriesnya langsung bakal sedih sih. Mimin aja hampir nangis saat buat alur scene ini. Dan beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan Moe, Hana, dan ibunya telah keluar dari rumah sakit untuk memeriksa kandungan di dalam perutnya Hana. Tadinya, setelah mereka keluar dari rumah sakit, mereka akan menemani Hana untuk berbelanja di pasar. Tapi ibunya malah ingin ke tempat So. Lalu, Hana sempat khawatir dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ia khawatir karena ia takut anaknya juga tidak bisa mendengar seperti So karena faktor keturunan. Dan di sini, Hana dan ibunya sempat bertengkar nih tentang kekhawatiran mereka terhadap masing-masing anak mereka. なんていうか、遺伝性ってさ、お母さんの子供が耳聞こえないってことはさ、ありえるってことだよね。あるかもしれないけど、なんともなかったから。もう今ほとんど聞こえないじゃん。だからどうすればいいの？私のせいじゃん。なんでそうやって自分のことばっかりなの？そうのことも考えなさい。自分のことじゃないよ。自分の子供のことだよ。 Dan singkat cerita, Hana pun telah melahirkan dan ia juga ditemani oleh ibunya. Di sini mereka tinggal menunggu hasil pengecekan kondisi anaknya itu. Dan tidak lama kemudian, dokter pun datang dan dokter itu mengatakan bahwa bayinya baik-baik saja dan bayi itu bisa mendengar. Mendengar hal itu membuat Hana menangis terharu. 聞こえてる？聞こえてます。 Nah, scene berpindah nih ke waktu ketika So telah kembali ke rumah orang tuanya. Dan di sini Hana datang ke rumah ibunya. Ia berniat untuk menemui So. Dan ketika sudah berada di kamar So bertanya kepada kakaknya itu, apakah pemeriksaan Yuki baik-baik saja? Yuki ini nama anaknya ya. Dan Hana menjawab, iya baik-baik saja. Kita balik lagi nih ke Sumugi yang sedang membereskan kaset musik miliknya. Dan tidak lama kemudian, Hikaru datang. Dan Hikaru pun sempat bertanya nih kepada kakaknya, kenapa kakak mengumpulkan kaset sebanyak ini? Padahal lebih murah berlangganan di internet. Lalu Sumugi menjawab, karena aku senang dengan musik yang terus mengalun di telingaku. Dan aku pun merasa senang dan menyukai kaset jika ada di sekelilingku. Dan kita berpindah ke Minato, yang nampaknya ia sedang mencari sesuatu. Ketika barang itu telah ketemu, ia pun langsung menghubungi So untuk ketemuan. Karena So berada di kampung halamannya, Minato pun langsung mengajaknya ketemuan di sana. Dan pada akhirnya mereka berdua ketemuan di pinggir kanal. Sebelum Minato mengembalikan barang itu, ia sempat mengajak So untuk pulang ke Tokyo bersama. Tapi dengan ekspresi bercanda, So menolak ajakan itu. Dan dari belakang terlihat ibunya So melihat mereka berdua yang sedang mengobrol. Dan di sini ibunya So melihat anaknya itu mengobrol sambil tertawa lepas. Melihat kejadian itu, ia pun langsung menghampiri mereka berdua. Dan ia langsung mengajak Minato dan So untuk mengobrol di rumahnya saja. Tapi So nggak mau. Dan setelah itu Minato mengembalikan sebuah kertas kepada So. So pun hanya tersenyum ketika melihatnya. Dan So pun kembali ke rumah orang tuanya. Ia pun langsung menghampiri ibunya. Ia ingin mengatakan sesuatu kepada ibunya. Dan So mengatakan, ia sangat bersyukur ketika ia bisa berkomunikasi lagi dengan Minato. Dan ketika Minato membawaku bertemu dengan teman-temanku yang lainnya, Minato bilang dia tidak akan memberitahu tentang kondisiku. Karena dia tahu bahwa aku ingin menyembunyikan penyakitku. Dan terkadang aku berpikir nih, kenapa aku menyembunyikan kondisiku? Aku juga berpikir jika mereka melupakanku akan menjadi pilihan yang terbaik. Dan jika mereka mengetahuinya, mereka akan sedih.
Tapi ketika berbicara dengan mereka, aku akhirnya sadar bahwa itu membuat mereka semakin sedih. Dan aku salah, karena aku sudah berpikir tak akan bisa berbicara lagi dengan mereka. Dan ibu pun juga memiliki perasaan yang sama dengan mereka. Faktanya, ibu selalu khawatir denganku ketika aku berbicara dengan suara. Mendengar semua curhatan hatinya Shou membuatnya tersentuh dan mengatakan, "Kamu tidak harus mengatakan semuanya kepadaku hanya karena aku adalah ibumu. Pasti ada hal yang tak ingin kau sampaikan kepadaku. Itu tidak masalah bagiku. Jika kau dalam masalah dan kamu teringat ibu, kamu boleh meminta saran kepadaku. Tapi aku khawatir, meskipun kau tidak mau untuk dikhawatirkan." Melihat kondisi Shou yang sekarang, ibunya merasa bahwa Shou jadi lebih bisa berbicara banyak daripada sebelumnya. Dan di tangga, Moe mendengar obrolan mereka berdua. Dan kemudian Moe pun memanggil Shou. "Oni-chan, kite." Dan setelah itu, Moe menunjukkan kembali kaset-kaset lama milik kakaknya itu. Dan Shou pun membaca sebuah lirik lagu dari salah satu kartu kaset itu. 萌えのせいでそうの目に入らないようにって萌えが保護してた。うるさい、やめて。 Lalu Shou pun langsung menyusun kembali kaset-kaset itu ke rak kaset miliknya dengan dibantu oleh Moe. Dan tidak lama kemudian Hana pun datang. Ia juga nampaknya ingin membantunya juga. Dan ketika Hana melihat kaset milik Shou, ia tidak sengaja menemukan kaset miliknya di dalam tumpukan kaset milik Shou, yang dikiranya kaset itu telah hilang. Shou yang melihatnya hanya bisa tersenyum dan sambil juga tertawa. Ayah dan ibunya yang berada di bawah yang mendengar keributan itu terlihat sangat senang. Dan esok paginya, Shou pun harus kembali ke Tokyo, dan Shou pun berpamitan dengan ibunya. Kita kembali ke Sumugi yang sedang bekerja, dan ia tidak sengaja melihat Shou yang sedang mengantri untuk membayar kaset. Dan Shou pun langsung menghampiri Sumugi dan ingin membayar kaset yang ia ingin beli. Ketika melihat kaset yang ingin Shou beli, Sumugi teringat nih bahwa kaset inilah yang ia ingin pinjam kepada Shou dahulu. Dan Sumugi menawarkan Shou untuk meminjamkan kaset ini dengannya. Tapi Shou tidak mau. Ia hanya ingin membelinya karena ia ingin punya sendiri dan mengoleksinya, karena ia belum mempunyai kaset musik yang seperti itu. Lalu Sumugi bertanya kepada Shou, "Apakah kau sudah membaca liriknya di internet?" Dan Shou menjawab, "Belum," karena ia ingin membaca langsung dari kartu liriknya. Dan Sumugi mengatakan lagi bahwasannya lirik lagu ini sangat bagus. Saking bagusnya, ia ingin membaca ulang dari awal. Lalu Shou bertanya lagi, "Lirik yang mana yang menurutmu paling bagus?" Dan Sumugi menjawab, "Semuanya." Yuki, やってみな。ほら。Dan pada malam harinya, terlihat Shou sedang membaca lirik lagu dari kartu lirik yang baru saja ia beli. Dan tidak lama kemudian, Sumugi datang. Karena terlalu fokus, Shou pun sempat tidak notice kalau ada Sumugi di sampingnya. Karena Sumugi melihat ekspresi wajahnya Shou terlihat bahagia, membuat Sumugi bertanya-tanya, apakah ada hal yang bagus ketika Shou berada di rumah orang tuanya? Dan Shou malah menjawab, "Wajahku terlihat seperti ini sejak dulu." Lalu Shou mencoba untuk menunjukkan sesuatu kepada Sumugi. Dan ternyata Shou menunjukkan sebuah kertas penanda milik Sumugi. Dan di dalam kertas itu ada sebuah kalimat, "Aku senang karena selera musikku sama dengan Sakura-kun." Melihat itu membuat Sumugi kaget dan meminta Shou untuk mengembalikannya. Tapi Shou tidak mau. Dan Shou meminta kepada Sumugi untuk mendengarkan permintaannya terlebih dahulu. Lalu ia akan berikan kertas ini kepadanya. Dan permintaan itu adalah Shou ingin Sumugi meminjamkan kaset favoritnya kepadanya. Karena Sumugi sudah tahu lebih banyak tentang dunia permusikan, Shou ingin Sumugi memberitahunya banyak hal tentang itu. Dan Sumugi pun setuju dengan itu. Dikarenakan ia sudah setuju dengan itu, Sumugi langsung meminta kertas itu kepada Shou. Tapi Shou tetap tidak mau memberikannya.
Lalu Shin berpindah ke Minato dan Takumi yang sedang berada di kafe. Dan tidak lama kemudian, datang Pamasaki. Dan tidak sengaja, ada sebuah surat milik Pamasaki yang terjatuh. Dan ketika Minato ingin menolong mengambilkan surat itu, ternyata surat itu dari Momono Nana. Melihat itu, membuat Minato bertanya-tanya kepada Pamasaki, "Apakah Anda kenal dengan Nana?" Dan Pamasaki menjawab, "Iya, itu hanya teman lamaku 8 tahun yang lalu." Dan kita balik lagi nih ke Shou dan Somugi. Terlihat Shou sedang memandangi bulan. Dan kemudian Somugi mengajak Shou untuk pergi ke suatu tempat karena ia tidak mau ketika kita ketemuan hanya makan bersama. Lalu Shou juga mengajak Somugi nih untuk pergi ke suatu tempat karena Somugi pernah bilang bahwasannya ia ingin pergi ke tower record besar di Tokyo. Dan Somugi pun tidak menyangka pernah mengatakan itu. Dan ia juga tidak pernah menyangka bekerja di sana. Ia berharap ia bisa menjadi karyawan tetap di sana. Karena ia cemas jika selamanya harus bekerja pada waktu di sana. Dan Shou pun tidak sengaja melihat gerakan bahasa isyarat Somugi ada yang salah. Dan ia berniat untuk membenarkannya. Zutto? Dan setelah itu mereka berdua pulang bareng dan film pun bersambung. Ya, begitulah alur cerita serial Silent episode ke-9. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir. Kalau ada kritik dan saran, silahkan kalian keluarkan unek-unek kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sayonara.